Orang-orang nggak memakai kostum. Masya Allah. Bajunya coklat kena yodium. Masya Allah. Presentasi dibuka dengan Assalamualaikum. Masya Allah. Terlambat kami mohon dimaklum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anwar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 9 untuk masuk presentasinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 9. Langsung saja tanpa panjang perkataan kalimat, penyampaian hasil presentasi dari kelompok 9 yang akan dibacakan pertama kali oleh saudara Indra pada ini. Karakteristik paradigma Qurani menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional dan orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau kita ketahui setiap ayat yang turun di Al-Quran itu pasti ada asbab nuzul, sebab ayat itu turun. Nah, tidak bisa satu konsep yang asbab nuzul yang berbeda dimasukin ke konsep lain yang asbab nuzul yang berbeda. Kayak ibaratnya kalian pengen bikin es batu, tapi kalian pakai cabai. Nah, asbab nuzul Quran surah ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulul amri, pemegang kekuasaan atau penguasa di antara kamu. Kemudian jangan berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jangan berdoa kepada Allah dan di hari kemudian dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu asbabun nuzul kenapa ayat Al-Quran. Nah, pada suatu hari rincian dari kisahnya itu adalah Ali berkisah suatu hari Nabi Muhammad SAW mengutus kelompok pasukan. Dan kenapa seorang pria dari kaum Ansor sebagai pemimpin. Nah, kita tahu kalau kaum Muhajirin itu kan yang dari Mekah ke Madinah, Ansor itu yang menuju Madinah. Nah, di sini pemimpin tersebut memarahi kaumnya dan berkata, bukankah Rasulullah berpesan kepada kalian agar menaati perintahku, karena sepertinya ada ketimpangan sosial, karena mungkin mereka merasa kenapa kan kaum Muhajirin malah jadi Ansor gitu. Nah, pasukan bergegas menjawab, benar. Kemudian pemimpin berkata, kumpulkanlah kayu bakar, nyalakan, lalu masuklah kalian ke dalam api. Nah, setelah itu pasukan mengumpulkan kayu bakar dan menaati perintah. Namun sebelum melaksanakan perintah tersebut, mereka berdiri dan saling memandang. Beberapa orang berkata, kita mengikuti ajaran Nabi agar terbebas dari api neraka. Oleh karena itu, harusnya kita masuk ke dalam api ini. Nah, mereka berdebat cukup lama, berpandang dan kemarahan pria tadi meredah. Begitu sampai di Madinah, mereka menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, andai kata mereka mencebutkan diri ke dalam api, saya mereka tidak akan keluar darinya sampai kapanpun. Sesungguhnya ketaatan kepada pemimpin itu hanya dijadikan jika ia memerintahkan hal-hal yang baik. Nah, kita tahu kalau misalnya ajaran tadi yang ajaran di Al-Quran, kita perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab. Nah, tiba-tiba penguasa kita mengeluarkan sebuah ketentuan atau hukum yang sifatnya itu melawan dari apa yang diajarkan, contoh seperti melepas hijab, itu baik atau enggak? Gitu. Ya, itu boleh maksudnya. Jadi setelah itu harus apa gitu? Setelah apa? Sebagai kitanya, sebagai pemimpinnya kita. Nah, gini, kalau misalnya kita kesini kan itu balik lagi nanti nanya kalau kita tetap tinggal di suatu daerah yang penguasanya kayak gitu, terus kita nanti milih buat ngikutin karena biar kita aman, itu kita nanya, kita dosa nggak sih? Urusan dosa itu tidak bisa diukur sebagai manusia, tapi sebagai manusia kita tahu kita semua punya pilihan. Kita punya pilihan, satu, kita mau masukin penguasa, otomatis kita terancam. Dua, kita bisa pindah, nanti kita nggak sama penguasa yang itu, tapi otomatis kita ada pilihan. Kalau masih belum bisa mengikut pejabat ulama, maka pada Allah perannya sangat kecil untuk digunakan. Baiklah, jawabannya baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau mendengarkan materi dari kelompok penyaji dan juga telah memberikan pertanyaan kritik maupun saran kritik kepada kami.
Sebelum kami akhiri, sebelum kami akhiri sesi kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan pantun penjahit benang di dalam peti. Masya Allah. Ibu putri menjahit kebaya. Masya Allah. Kami pamit undur diri. Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Masya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum